8 orang itu mereka yang waktu itu terlibat dalam proses penerbitan sertifikat yang kita anggap tidak prudent, tidak hati-hati. Ini bisnis sangat menggiurkan. Artinya, kalaupun habis 10 juta termasuk nyogok, itu masih untung 500 miliar per hektar. Kita harus was-was terjadinya negara dalam negara. Kita atau pihak PIK 2 Agung Sedayu bukan yang membuat pagar itu. Bukan yang mendirikan pagar itu. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan PIK 2. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menjatuhkan sanksi kepada 8 pejabat di Kantor Pertanahan Tangerang imbas kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Dari 8 pejabat yang disanksi berat, 6 pegawai diberi sanksi pemberhentian dari jabatan. Itu mereka yang waktu itu terlibat dalam proses penerbitan sertifikat yang kita anggap tidak prudent, tidak hati-hati. Kenapa saya anggap tidak hati-hati? Karena kalau kita lihat dari aspek dokumen juridisnya, itu memang lengkap. Dari aspek prosedurnya, itu memang terpenuhi prosedurnya. Tapi ketika kita cek kepada fakta materialnya, itu nggak sesuai. Karena sudah tidak ada bidang tanahnya. Nah, karena itu yang bersangkutan sudah kita tetapkan untuk dijatuhin sanksi. Nah, karena produknya itu adalah produk tata usaha negara, KATUN, keputusan tata usaha negara, maka sanksinya adalah sanksi administrasi negara, yaitu adalah masalah dicopot dan sebagainya. Kecuali kalau di situ ada unsur-unsur mens rea. Misal dia yang bersangkutan terima suap, terima sogokan atau apa, itu baru masuk ranah pidana. Tapi tidak menutup kemungkinan dokumen-dokumen yang disajikan oleh pihak-pihak pemohon itu adalah dokumen-dokumen yang tidak benar. Misal dokumen palsu atau dokumen apa, nah itu mungkin bisa masuk dalam ranah pidana. Di ranah pidananya adalah pemalsuan dokumen. Apakah ada dugaan suapnya? Hah? Nggak tahu aku, kalau itu saya nggak tahu. Akan diusut nggak? Ya, sepanjang pemeriksaan kita ya memang belum menemukan itu kalau di internal kita. Tapi kalau masalah suap dan tidak pidana yang lain kan sebetulnya itu bukan lagi kewenangan kementerian. Itu kewenangan APH kan. Bisa di polisi, bisa di kejaksaan, dan mereka APH hari ini sudah ongoing jalan. Sudah berjalan untuk proses sampai ke sana. Apalagi? Pak Nusron, ini di lapangan sejauh apa sih sebetulnya Kepala BPN ini tuh berperan dalam menerbitkan surat tanah? Loh, kan tadi udah aku jelaskan. Kita ada Permen 16 tahun 2022 tentang kewenangan full delegation kepada bawah. Sesuai dengan jumlah luasannya tadi kami sampaikan. Kalau itu sifatnya pemberian hak, tapi juga ada sifatnya konversi hak. Konversi hak itu apa? Dari letter C, dari girik, yang hak-hak lama-lama itu ke dalam SHM hari ini, sertifikat hak milik atau SHGB hari ini. Itu namanya konversi. Kalau konversi, semua malah murni di kewenangan kepala kantor. Nah, karena itu memang kepala kantor dalam konteks luasan tertentu mempunyai full delegasi. Nah, kalau wilayahnya gede baru ke pusat. Tapi aturan main, peraturan, juklak, juknis yang membuat adalah pusat. Kemudian pengawasan yang dibuat oleh pusat kepada bawah gitu loh. Tapi kalau murni kewenangan itu ada di bawah di situ tadi. Termasuk PTSL, menerbitkan SHM, itu malah justru nggak sampai kepala kantor. Cukup di panitia adjudikasi. Kalau dia dalam waktu singkat bisa mengatasi abrasinya, tergantung abrasinya itu bersifat permanen atau temporer. Kalau sifat karena banjir sementara, ya berarti kan temporer.
Tapi kalau itu kemudian abrasinya bersifat permanen, ya itu pasti kita batalkan. Karena sifatnya karena fakta material tanahnya udah hilang, udah nggak ada gitu loh. Tergantung dia bisa mengatasi apa enggak, bisa diatasi apa enggak itu. Kalau memang abrasinya itu temporer kayak banjir, ya kan sawah tenggelam itu kan, kemudian hilang itunya airnya, ya itu masih bisa gitu. Sementara Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Menteri ATR atau Kepala BPN Nusron Wahid untuk transparan dalam mengungkap polemik pagar laut di Tangerang, Banten. Komisi 2 DPR RI mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dan hari ini saya kira Pak Menteri ATR BPN Mas Nusron Wahid telah memberikan penjelasan yang sangat jelas dengan didukung oleh fakta-fakta termasuk berbagai sertifikat yang telah diterbitkan di sekitar pagar laut di kawasan Tangerang. Bahkan kita hari ini mendapatkan bonus informasi hal serupa yang terjadi juga di Bekasi, hal serupa yang juga terjadi di Jawa Timur, yang ternyata luasannya jauh lebih luas dari apa yang menjadi polemik publik selama ini. Bagi Komisi 2 DPR RI yang menjalankan tugas konstitusional pengawasan, hal ini patut kami apresiasi dan keberanian serta ketegasan pemerintah, terutama Menteri ATR BPN untuk membatalkan 50 sertifikat di 50 bidang tanah di Tangerang, kami berikan support. Selanjutnya kami mendorong agar ada proses penegakan hukum yang tegas kepada siapapun, baik yang memohon sertifikat, yang menerbitkan sertifikat yang kita duga bermasalah itu, termasuk para pihak saya kira yang memanfaatkannya. Saya beberapa kali menyampaikan kalau itu dijadikan agunan di perbankan, mungkin kita juga harus mengecek sampai pada wilayah hilir tersebut. Yang kedua ingin saya sampaikan bahwa kami sangat serius Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian ATR BPN untuk menegakkan hukum pertanahan dan tata ruang pada satu pihak dan upaya meningkatkan pendapatan negara pada pihak yang lain. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan jika laut merupakan milik rakyat. Ia juga meminta agar pemilik pagar laut segera diungkap agar tak menimbulkan berbagai kecurigaan. Sudah ditindaklanjuti oleh Komisi 4, laut adalah milik seluruh rakyat Indonesia, milik negara. Jadi ya segera ungkap milik siapa, apa bisa seperti itu. Jadi tidak ada hal-hal yang kemudian menjadi kecurigaan. Nanti akan segera ditindaklanjuti dan diungkap oleh Komisi 4. Adanya dugaan tindakan ilegal dalam pembangunan pagar laut di Tangerang beserta penerbitan surat tanah kepada pihak swasta membuat Kejagung mulai turun tangan. Kejaksaan akan bertindak bila sudah mengantongi bukti dan informasi yang cukup kuat. Secara seksama bagaimana perkembangan di lapangan terkait dengan penanganan masalah ini, ya. Tentu kita mendahulukan lembaga-lembaga yang menjadi leading sektor atau yang berkompeten terkait dengan administrasi dan seterusnya. Nah, sedangkan kami tentu terus melakukan kajian mendalami apakah memang dalam masalah ini ada katakanlah peristiwa pidana, ya, yang terindikasi dalam kategori tindak pidana korupsi, karena memang itu wilayah kami dan itu yang menjadi kewenangan kami. Dan tentu ya kami akan secara proaktif juga melakukan pendalaman itu untuk melihat sebenarnya apakah ada dugaan-dugaan seperti yang disampaikan oleh banyak pihak termasuk masyarakat. Pagar bambu yang pernah berdiri kokoh kini telah roboh. Begitu juga dengan sertifikat yang pernah mengukuhkan kepemilikan telah dicabut. Tak ketinggalan, sanksi pun sudah diberikan kepada sejumlah pejabat pertanahan. Seakan membuat pagar laut menjadi tak bertuan. Tapi apakah itu berarti kebebasan telah kembali atau justru tenggelam dalam gelombang kepentingan? Saya Syafaati Suryo, sampai jumpa.